KBR Inspiratif, terpercaya. Kita masih membahas seputar pasien isoman COVID-19 dan tantangannya di ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia dan juga didukung oleh IFRC. Bersama kita pagi hari ini ada Dr. Joseph F. William, Kasubdit Koordinator Relawan Kesehatan Satgas COVID-19, dan juga Dr. Alisa Nurul Mutia dari Rumah Sakit PMI Bogor. Baik, Dr. Alisa dan Dr. Joseph, ini juga sudah ada beberapa pertanyaan dari pendengar kita yang masuk lewat live chat YouTube. Bisa langsung saya bacakan ya. Ini ada pertanyaan dari Yanti Alif. Pagi dok, untuk pertolongan pertama pasien isoman yang mengalami sesak nafas, bagaimanakah apa yang harus dilakukan jika oksigen susah didapat? Apakah bisa untuk minum obat batuk untuk menghilangkan sesak? Nah, bagaimana Dokter Alisa? Langsung ke rumah sakit itu jawabannya. Jadi pada saat ini kondisinya sudah tidak seperti mungkin pada saat second wave kemarin ya, awal beberapa minggu yang lalu. Kondisinya sekarang kan kasus sudah berkurang, angka jumlah pasien perawatan di rumah sakit pun berkurang. Saya rasa di semua tempat seperti ini, di daerah Jakarta dan Jawa terutama ya. Kemudian waktu tunggu di IGD juga sepertinya sudah tidak seperti dulu kemarin-kemarin lagi, jadi sudah bisa terurai. Jadi jangan tunda. Kalau memang sudah sesak napas atau napasnya berat, sesak napas, napasnya cepat, mual, muntah, diare yang terus-terusan, tidak bisa makan, tidak bisa minum, yang tidak memungkinkan untuk dirawat di rumah lagi, segera ke rumah sakit. Tidak ada indikasi memberikan oksigen di rumah. Kalau sudah perlu oksigen di rumah, artinya Anda sudah perlu rawat inap. Iya. Gitu. Dan tadi ditanyakan dengan obat batuk itu tidak untuk menghilangkan sesak nafas ya dok ya? Tidak, obat batuk itu kan obat simptomatik untuk mengurangi gejala batuknya saja. Tapi Anda ingin berobat itu untuk menghentikan proses infeksinya, proses progresivitas dari penyakit Anda gitu, bukan dengan tidak bisa hanya dengan obat-obat untuk mengurangi gejala saja. Iya. Ada juga pertanyaan berikutnya dari Septi Nurul Hidayati. Pengetahuan tentang pertolongan pertama minimal apa yang harus dimiliki oleh pendamping, dalam hal ini keluarga, jika pasien isoman tiba-tiba kondisinya menurun? Oke. Pertama memang untuk pasien isoman itu minimal harus punya termometer dan oximeter ya, saya rasa seperti itu. Satu, memang pada pasien isoman itu harus ada pemantauan minimal 2 kali sehari untuk suhu dan oximeternya. Kemudian apabila ada gejala sesak yang tadi sudah saya sebutkan, atau dari misalnya suhunya demam tinggi terus-menerus, kemudian saturasi oksigennya juga sudah di bawah 95%, langkah pertama bisa juga dicoba dengan mengatur cara bernapasnya, mengatur pola bernapasnya. Ada beberapa cara yang bisa digunakan oleh pasien rawat inap atau pasien rawat jalan atau isolasi mandiri. Misalnya seperti prompt positioning, itu sepertinya sudah banyak dilakukan juga oleh teman-teman. Sudah banyak juga edukasi tentang hal itu membantu untuk meningkatkan pengembangan paru. Itu bisa dilakukan sejak mulai awal isolasi mandiri gitu. Bisa di search nanti cara-cara prompt positioning pada awake patient ya, pada pasien yang sadar gitu. Sebenarnya prompt positioning ini sendiri sebenarnya digunakan oleh pasien-pasien ICU sebenarnya dulunya, tapi juga mulai bisa kita gunakan kemarin-kemarin ini karena menghadapi kondisi di mana tidak memungkinkan untuk pasien COVID dirawat di rumah sakit. Jadi kita coba edukasi pasien-pasien ini yang tidak memungkinkan untuk dirawat saat itu untuk melakukan prompt positioning. Dan itu cukup membantu membantu untuk ekspansi dada dan pengembangan parunya begitu. Walaupun memang tidak pasti tidak akan seefektif kalau dilakukan di rawat inap, tapi itu mungkin salah satu yang bisa dicoba dikerjakan. Iya, baik. Dari Dr. Joseph mungkin juga mau menambahkan atau menanggapi pertanyaan yang tadi dari pendengar kita?
sudah cukup rasanya Oke. dari Dokter Iya, Alisa. iya. Nah, Dokter Joseph ini juga tadi sempat sedikit membahas tentang layanan telemedicine yang memang sudah disediakan pemerintah bagi pasien COVID-19. Nah, ini bisa dijelaskan lagi seputar telemedicine ini secara lebih lengkap apa sih? Oke, baik. Telemedicine ini sebetulnya usaha daripada pemerintah untuk membantu masyarakat, terutama buat mereka yang menjalani isolasi mandiri di rumah-rumah, karena juga tidak mungkin semua orang dikunjungi semua dengan jumlah yang banyak itu. Nah, yang perlu teman-teman pendengar ataupun masyarakat ketahui adalah bagaimana caranya kita memanfaatkan telemedicine yang sudah diberikan oleh Kemenkes ini ya. Jadi proseduralnya adalah kalau kita mau ngecek PCR itu kita harus mengecek di laboratorium yang terafiliasi oleh Kemenkes. Sehingga nanti datanya akan dikirim ke Kemenkes. Nah, nanti kalau sudah ada data itu dan ternyata ya mudah-mudahan enggak gitu ya positif, mudah-mudahan negatif semua gitu kan ya. Kalau ternyata positif nanti oleh Kemenkes akan dikirimkan link untuk berkonsultasi dengan dokter yang ada di 11 platform. Nah, untuk lab-nya sendiri itu sejauh ini ada 742 lab di seluruh Indonesia yang bisa terafiliasi oleh Kemenkes. Nah, untuk pendengar untuk tahu lab mana saja yang sudah terafiliasi dan sudah tercatat atau berhubungan langsung dengan Kemenkes, bisa cek di websitenya Kemenkes atau bisa tanya ke dinkes setempat ya. Jadi mana saja yang sudah terafiliasi, sehingga nanti akan mengeluarkan NAR atau New All Record. Nah, pada saat itu nanti kalau misalnya hasilnya itu akan diupdate ke Kemenkes, setelah itu nanti akan dikirimkan link ke 11 platform telemedicine yang ada, yang dirangkul oleh Kemenkes. Dan kalau misalnya kita menggunakan link itu akan mendapatkan pelayanan secara gratis. Tapi kalau misalnya tidak, pada 11 platform itu akan berbayar. Nah, kalau misalnya setelah konsultasi, nanti dokter yang ada di telemedicine yang di 11 platform itu akan memberikan resep. Resep ini nanti bisa dibawa atau ditebus di Kimia Farma terdekat dan gratis gitu ya. Ataupun nanti kalau tidak, misalnya teman-teman ada di daerah yang agak susah untuk mendapatkan akses ke Kimia Farma, itu nanti bisa dikirimkan oleh Kemenkes melalui Pemda ataupun melalui dinkes setempat. Mungkin itu ya. Iya. Dennis, ini layanan yang dikembangkan oleh pemerintah memang luar biasa ya. Ini juga tujuannya untuk membantu pasien COVID-19 menjalani isolasi mandiri, dan juga diharapkan dengan adanya layanan ini bisa membantu mereka yang membutuhkan konsultasi dokter ataupun obat-obatan ketika sedang isolasi mandiri di rumah. Iya. Baik, Dokter Joseph dan Dokter Alisa, sekarang saatnya kita jeda dulu sejenak.